Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junita Prisciliana Baban. Perkenalkan nama saya Mas Datora Rolina Marbun. Perkenalkan, nama saya Margareta Monalisa Sipahutar. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan. Apa itu kesehatan? Yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif, secara sosial, dan ekonomi. Yang kedua, menurut WHO, kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan tidak hanya terbatas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dikatakan sehat secara fisik adalah orang yang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis. Fungsi organ tubuhnya berfungsi secara baik dan dia memang tidak sakit. Secara mental atau psikis adalah sehatnya pikiran, emosional, maupun spiritual dari seseorang. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu kesehatan, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang upaya untuk kesehatan. Yaitu yang pertama, ada upaya pemeliharaan kesehatan, yaitu ada kuratif, adalah tindakan pengobatan, dan rehabilitatif adalah upaya pemeliharaan atau pemulihan kesehatan agar penyakitnya tidak semakin terpuruk dengan mengkonsumsi makanan yang menunjang untuk kesembuhan penyakitnya. Dan yang kedua, ada upaya peningkatan kesehatan. Yang pertama adalah preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap suatu penyakit. Yang kedua, promotif, yaitu upaya peningkatan kesehatan. Selanjutnya, apa itu penyakit? Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi, atau kesukaran terhadap seseorang. Ilmu yang mempelajari tentang penyakit disebut patologi. Dalam mengatasi penyakit yang dialami seseorang, maka perlu sistem perawatan kesehatan untuk mengatasi penyakit yang diderita. Baik perilaku seseorang untuk menjaga tubuhnya, untuk selalu sehat agar jauh dari penyakit. Setelah kita mengetahui apa itu penyakit, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang jenis-jenis penyakit. Jenis-jenis penyakit terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme yang berukuran sangat kecil atau mikroorganisme, seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Mikroorganisme ini bisa menularkan penyakit dari satu orang ke orang lainnya melalui berbagai cara penularan, salah satunya yaitu melalui kontak fisik. Yang kedua, penyakit dan infeksi. Penyakit dan infeksi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merupakan masalah kesehatan yang cenderung berlangsung lama dan merupakan hasil dari kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Yang ketiga, gizi buruk. Gizi buruk adalah kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh. Yang keempat, kurang energi protein atau CAP. Kurang energi protein atau CAP yaitu seseorang yang kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari atau gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama itu gizi. Gizi adalah salah satu keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara alternatif maupun absolut satu atau lebih dari zat gizi. Yang kedua itu penurunan fungsi fisiologis. Penurunan fungsi fisiologis dapat terjadi karena faktor alamiah. Penurunan fungsi tubuh secara alamiah terjadi sejalan dengan bertambahnya usia. Penurunan ini dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan yang dikenal dengan penyakit degeneratif. Berdampak pada mudahnya terkena infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang mulai menurun. Yang ketiga itu sanitasi dan higien. Kurangnya terjaga sanitasi dan higien dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan sejalan dengan mudahnya terjadi infeksi karena pertumbuhan mikroorganisme patogen yang tidak terkendalikan. Yang keempat itu stres. Stres merupakan suatu keadaan seseorang di mana seseorang bermasalah dengan kemampuan dalam menerima suatu kenyataan yang dihadapi dan umumnya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Upaya-upaya menjaga kesehatan. Yang pertama itu makan makanan yang bergizi atau 4 sehat 5 sempurna. Dengan memakan makanan yang bergizi dapat memberikan energi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua itu berolahraga rutin. Manfaat dari berolahraga rutin adalah menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori dalam tubuh, dan menyehatkan jantung. Ketiga, perbanyak minum air putih yang mempunyai manfaat, menyehatkan pencernaan, meningkatkan daya ingat otak, dan membantu menghindari penumpukan lemak. Keempat itu kelola tidur dengan baik. Dengan tidur yang cukup, tubuh memiliki waktu yang optimal untuk memperbaharui dan memperkuat sistem kekebalan. Yang kelima itu ada menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Ketika tubuh kita selalu jaga dalam keadaan bersih, kuman dan virus tidak akan mulai hinggap, jadi kita tidak mudah terkena penyakit. Yang terakhir itu adalah mengelola stres. Mengelola stres membantu menghindari risiko penyakit, menurunkan kecemasan, mencegah penurunan diri, dan meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan virus.